pencapaian ya kami sebenarnya kan kami itu ini sekarang di periode kedua tahun keempat ya, pertengahan tahun keempat. Jadi kalau yang periode pertama 2010-2014 sudah selesai, kita capaian-capaiannya sudah ya mendapatkan berbagai macam apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia maupun juga pemerintah provinsi. Kemudian capaian yang kami laksanakan mulai dari 17 Februari 2016 sampai hari ini kita tanggal 1 Oktober 2019 itu ya prestasi yang dicapai di tahun 2019, yakni ini baru yang di tahun 2019 sampai 30 September ya kemarin ya, itu kita sudah ada 60 penghargaan di tingkat nasional, 60 dalam perjalanan roda pemerintahan merujuk pada rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang disusun secara sistematis dan terencana yang diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah pusat dan provinsi. Jadi pada tahun 2019 ini pemerintah Kabupaten Sleman sudah menyusun tema dan prioritas pembangunan yang dirangkum dari berbagai isu strategis yang ada di masyarakat serta prioritas pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dan di sini adalah fokusnya pemerintah daerah lebih pada terstruktur dan tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tahun 2019 ini pemerintah Kabupaten Sleman perumusan prioritas pembangunan itu ada 7 prioritas, yaitu pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, kemudian yang ketiga penanggulangan kemiskinan, 4 mengembangkan potensi lokal, apa yang ada di lokal itu kita kompetensi kita dorong itu dikembangkan. Yang kelima adalah kita tentu perhatian pada lingkungan hidup. Kemudian yang keenam adalah peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketujuh itu kita juga bicara tentang infrastruktur. Kemudian prioritas pembangunan dari itu dikerucutkan menjadi 3 tema, yaitu pembangunan untuk kemiskinan, daya saing ekonomi lokal, dan ketimpangan sektor lokal. Ini ada 3 hal yang prioritas dari 7 tadi. Upaya untuk mensukseskan tema prioritas itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran, yaitu yang paling banyak sektor pendidikan. Kami sampai pada angka 777 miliar lebih, 777,41 miliar. Kemudian yang kedua adalah sektor kesehatan, itu mencapai angka 288,58 miliar. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur, 334,72 miliar rupiah. Jadi 3 hal ini untuk yang paling besar. Jadi kalau di total itu kan dari 777 kemudian 288 344 ini sudah 1,4 ya, mungkin ambil 1,3 setengah lah itu kan begitu triliun. Kemudian untuk pengurangan pengangguran, kemudian juga itu untuk membuat potensi kerja kita siapkan juga, walaupun ya sekitar 7,5 miliar. Sehingga total anggaran ini mencapai angka untuk pelayanan publiknya mencapai angka 1,42 triliun. Itu untuk sektor pelayanan publik. Selanjutnya apa yang akan dilaksanakan berikutnya adalah kita akan melaksanakan pilkades serentak dengan cara e-voting. Jadi ya kita siapkan untuk e-voting itu untuk pilkada tahun 2020. Ini sudah kita siapkan regulasi-regulasinya, perdanya sudah kita siapkan, nah, tinggal nanti akan ada e-voting. Ini berbagai macam kelebihan ketika kita menggunakan e-voting. Istilahnya itu dari sisi efisiensi, dari sisi penyelenggaraannya ditanggung sangat minimal terjadi kecurangan. Ya, kemudian dan juga tidak bisa orang yang tidak berhak itu bisa nyoblos, tidak. Kalau tidak datang ya tidak bisa diwakilkan. Itu kan cirinya seperti itu. Ini kita dorong untuk itu. Pariwisata kita juga punya event tahunan, kita kaitannya dengan pameran potensi daerah, kemudian Sleman Fair, Sleman Fashion Festival, kesenian Sleman, kemudian inovatif fashion dan craft itu juga. Jadi banyak sekali program-program yang kita dorong di 2019 ini
untuk tujuannya endingnya apa? Supaya nanti destinasi objek pariwisata di Kabupaten Sleman bisa mencapai angka 10 juta destinasi. Kita kan yang 2018 kemarin tercapai 8,53 juta destinasi. Nah, kita upayakan untuk kira-kira naiknya itu sekitar berapa ya, lebih dari 10%, sehingga nanti akan bisa mencapai angka 10 juta destinasi. Ini di antara adalah kita mendorong terus mengadakan event-event yang strategis kalangan tingkatnya nasional bahkan internasional. Ini kita laksanakan begitu. Saya kira itu, Mbak. Jadi banyak hal, mungkin UMKM juga kita garap, nanti di sektor anak muda juga kita garap. Kita kan Mas, kita terkoneksi antara objek-objek wisata satu dan wisata yang lain. Kita kan di Sleman Barat ada objek wisata, di Sleman Tengah ada objek wisata, Sleman Timur ada, Sleman Selatan, Utara juga ada. Hanya ini terus kita dorong untuk orang itu bisa nyaman ketika mereka berkunjung ke Kabupaten Sleman. Kemudian masyarakat, kita sadarkan masyarakat itu sadar pariwisata. Masyarakat yang sadar pariwisata, mereka akan mengelola wilayahnya dengan baik, mereka akan menjaga kebersihan, mereka akan ramah menghadapi tamu-tamu yang datang. Kita itu kan punya objek wisata kan banyak, yang desa wisata saja kita itu sudah lebih dari 30-an. Itu mereka kita optimalkan, kita maksimalkan, selalu kita dorong untuk nanti ada inovasi-inovasi. Nah ini kan kemarin kan kita itu kan di DIJ itu kan ada final untuk inovasi di bidang pariwisata yang mewakili DIJ ke Jakarta. Itu ya diajukan, nah, tidak salah 9 beberapa ya. Itu yang 8 itu dari Kabupaten Sleman, yang 1 dari luar Kabupaten Sleman. Dan ini beberapa kemarin mendapatkan penghargaan di Pesona Pariwisata Indonesia di Jakarta. Nah, ini bagian-bagian yang kita dorong itu begitu. Jadi kalau tahun 2017 kita itu sudah mendorong Breksi sebagai objek wisata baru yang paling populer, itu dengan membanjirnya destinasi wisata. Kemudian tahun 2018 kemarin kita Lava Bantal yang ada di Merbah, itu kita runner up. Ini juga sekarang ini kita majukan objek baru yaitu di Kampung Flori yang 2019. Ini juga masuk, kita itu sudah masuk 3 besar atau 5 besar, itu tinggal kita nunggu nanti pengumumannya bagaimana. Nah itu begitu. Dan kemarin kembali pada tempat-tempat yang sudah jadi objek itu terus kita pertahankan, kemudian kita upayakan untuk sustainable-nya diperkuat. Itu kan. Ini karena termasuk paling menarik Pak, saya kira ya, Sleman. Karena misalnya selain objek wisata tempat ya yang tadi baru-baru kampung wisata, kemudian sampai Brexit, sampai Candi, sampai Lava, kuliner juga termasuk yang saya kira luar biasa. Oh ya, kuliner itu bagian dari ya, tidak bisa disepelekan. Kami di kuliner itu kan Sleman kan hidup 24 jam. Kemudian ditopang dengan jumlahnya mahasiswa yang paling banyak di Indonesia itu tempatnya di Kabupaten Sleman. Kota pelajar Indonesia di Jogja tempatnya di Kabupaten Sleman. Jadi tempatnya untuk menginap mahasiswa di Yogyakarta itu mayoritas ada di Kabupaten Sleman, yang mereka itu mau tidak mau harus siap untuk makan minumnya itu setiap saat. Nah di sini di samping juga destinasi wisata juga mereka berdatangan dengan jumlah yang banyak itu, otomatis beriringan kita kulinernya berkembang pesat. Panjenengan bisa melihat kuliner di Kabupaten Sleman itu dari harga yang sangat murah menjadi harga yang level tengah, ada yang harga tinggi, itu ada semuanya, dan mereka juga punya pelanggannya masing-masing kan itu. Jadi itu bagian yang sangat bagus, dan kita belum lama ini kira-kira 1 minggu sampai 10 hari yang lalu kami sudah mengumpulkan pengusaha hotel dan restoran di Kabupaten Sleman itu bersama-sama dengan kami dengan KPK dari bidang dari pojok pembinaan. Kemudian kami dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman, kita mengundang pengusaha-pengusaha khususnya rumah makan dan hotel untuk mereka lebih disiplin membayar pajak 10%. Ya, jadi pajak di itu PAD untuk pajak daerah itu kan dengan kita pasang tapping box ya Pak namanya. Tapping box itu nanti
mereka kalau lakunya 10 juta misalnya sehari 10 juta ya itu 10%-nya yang pajak yang dititipkan itu pajak restoran itu kan bukan nyetorke oleh pengusaha kena pajak, tapi pengusaha kena pajak itu hanya dititipi untuk menarikkan pajak. Menarikkan pajak punyanya hanya pemerintah. Mestinya kalau satu hari 10 juta itu kan ya udah dinarik dititipkan itu jadi 1 juta. 1 juta betul-betul harus diserahkan kepada Kabupaten Sleman. Sekarang kan sudah ada alatnya di situ, nanti untuk bisa memonitor, orang tidak bisa main-main itu. Mudah-mudahan nanti itu bisa meningkatkan. Kemudian bagi yang mereka belum kena itu, tapi kan kita juga bisa melihat mereka yang belum narik pajak, padahal itu warungnya, rumah makannya juga laris banget. Nah ini nanti akan secara bertahap, tidak 10%, mungkin nanti 5%-nya, atau nanti berapa persen, tapi mereka nanti akan dididik untuk disiplin untuk membayar pajak. Nah ini begitu. Industri kreatif kami bagus ya, jadi kami itu ada namanya ruang kreatif creative space yang ada di Condong Catur. Itu kan tempat untuk kumpulnya orang kreatif muda yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari dia membuat film animasi, dia membuat segala macam kegiatan-kegiatan bisnis untuk anak-anak muda, untuk mereka untuk memulai bisnis online, mereka ada di sana. Itu berlatih kita siapkan. Kemudian kami juga di Dinas Koperasi dan UMKM, kami juga di situ ada PLUT. Jadi untuk mereka pusat untuk konsultasi bagi pemula yang mereka akan berusaha. Usaha apa saja, mereka datang dengan segala permasalahan bisa datang situ, bisa nanti akan diberi konsultasi, akan diarahkan sampai nanti kalau dia kepengen usahanya apa, kemudian sampai nanti dari sisi kualifikasi, kemudian rasa, kemudian cara branding, kemudian packaging. Ini kita siapkan di situ ahlinya. Kemudian kita bicara lagi di Dinas Perindak, kami punya showroom untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Itu kemudian mereka nanti akan di situ itu untuk di display, dan setiap minggu akan dievaluasi, dan ini sudah berjalan kan. Kami tiap hari ada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Sleman, selalu kita arahkan untuk mereka berkunjung sana untuk melihat dan bahkan membeli. Sering terjadi juga ketika ada rombongan besar, sekali belanja ya lumayan banyak, itu mereka baru di sana bisa jutaan masuk. Lah ini terus kita berikan pada mereka, kita latih, kemudian itu difasilitasi dari Bank BUMN, mereka membantu untuk display dan seterusnya. Di samping itu juga kami Dekranasda Kabupaten Sleman, ini di bawah pembinaan dari Ketua Dekranas, kita juga akan menyiapkan nanti dari Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Sleman, kita sedang membuat showroom yang ada di Jalan Magelang, tidak jauh dari SCH. Itu nanti juga akan untuk display barang-barang yang memang berkualitas, miliknya dari anggota Dekranas Kabupaten. Itu artinya apa? Kita memang sektor-sektor ekonomi kreatif akan kita dorong berkembang. Kita itu punya 30-an ribu UMKM yang ada di Kabupaten Sleman dengan segala macam hiruk pikuknya. Itu dia menghidupi di sektor real bawah jumlah yang tidak sedikit. Dan itu nanti akan membuat kegiatan ekonomi terus berjalan bagus. Jadi prinsipnya pemerintah Kabupaten Sleman kita mendampingi semua itu dari berbagai sektor, yang koperasi UKM yang mendampingi, yang Dinas Perindak mendampingi, Dekranasnya mendampingi, sampai pada level implementasi, sampai pada pengembangan, sampai pada kalau bicara bisnis online itu kita kreativitas kita terus kita dorong terus. Jadi Smart City, Smart Regency, kami terakhir ya dalam seminggu kemarin kami diundang dari Kementerian Kominfo kerjasama dengan UNDP, kerjasama dengan Korea. Jadi Korea itu namanya saya lupa kok, itu dari dua lembaga, dari UNDP sama dari Korea. Itu kita dijadikan pilot project hanya dua kabupaten itu yang dijadikan pilot project, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Banyuwangi. Ini kerjasama UNDP dan dalam rangka spam lapor untuk pelayanan pengaduan publik nasional dengan spam lapor ya,
dan KOICA. KOICA itu Korea International Cooperation Agency. Jadi ini bersama-sama dari Korea, kemudian UNDP bersama dengan Kominfo untuk mengadakan sebuah pilot project, namanya judulnya pilot project adalah peluncuran pilot project kerjasama Kementerian RB, UNDP, dan KOICA dalam peningkatan kapasitas sistem pengelolaan pengaduan. Ini pengaduan kaitannya dengan online. Ini yang kemudian ada 3 atau 4 provinsi, tapi kabupatennya hanya 2, kota tidak ada. Ini kita kabupatennya kabupatennya bukan Kabupaten Banyumas, tapi Kabupaten Badung, ya masih sama, ya Badung Bali. Ya, terus kami Smart Regency, tadi saya katakan, kita ini kan dengan adanya Smart City Smart Regency, semuanya kan kita menggunakan pelayan menggunakan sistem elektronik. Kemudian saya beberapa 1 atau 2 bulan yang lalu diundang khusus dari Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia ke Jakarta untuk menyampaikan presentasi. Kita sudah paling tinggi kaitannya dengan penerimaan dan pembayaran sistem sistemnya dengan tidak bertatap muka, tapi mereka cashless. Ya, mereka adalah sistem cashless. Itu kami dijadikan pilot project, dijadikan untuk bersaksi pada pemerintah pusat maupun juga nanti pemerintah daerah, yang ke depan kan kita akan semuanya karena pembayaran non tunai. Nah, inilah kita sudah paling mayoritas PAD kita itu sudah hampir 100% pendapatan asli daerah kita itu semuanya ada menggunakan sistem pembayaran non tunai. Itu sehingga tidak bersentuhan dengan petugas, tidak terjadi nanti penyalahgunaan, itu semuanya bayar. Sampai pada katanya dengan tadi PAD hotel restoran itu kan juga bayarnya mereka langsung ke bank, tidak ada berhadapan dengan petugas. Kemudian juga PBB juga begitu, sampai pada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini terus kita dorong, kita semakin kita perbaiki. Kalau kami itu di Kabupaten Sleman, di BPBD itu kan dulu kan jadi pionir, Mas. Kita lahirnya BPBD di mana-mana itu kan Sleman itu sudah lahir duluan. Jadi kita dulu kan punya dinas namanya P3BA, pengairan, pertambangan dan penanggulangan bencana alam. Dulu di tempat lain belum ada, yaitu. Kenapa kita punya itu? Karena kita punya Merapi. Kita punya Merapi yang itu memang ada siklusnya. Sehingga para senior kami dulu kan sudah menyadari itu, kita harus punya bidang penanggulangan bencana alam. Kemudian terakhir ternyata di mana-mana mulai dari tsunami 2004 di Aceh. Kemudian ada 2006 gempa bumi di Bantul, di Yogyakarta. Kemudian ada ini semuanya kan akhirnya kan pemerintah kewalahan kalau tidak punya lembaga untuk penanggulangan. Itu akhirnya pemerintah membuat BNPB, kemudian ketika akan mendirikan untuk Badan Penanggulangan Bencana, Sleman ini dijadikan rujukan. Kita sudah punya bidang penanggulangan bencana alam. Nah, itu telah dijadikan rujukan, ya kita kemudian diwajibkan punya Badan Penanggulangan Bencana Alam, kita tinggal mengembangkan. Nah, pengembangan kami itu menyadari betul Sleman itu kita punya potensi bencana macam-macam. Saya sering kalau di masyarakat itu Sleman itu tidak punya hanya satu, tsunami. Kalau tsunami sampai Sleman itu berarti Jogja kiamat. Nah, itu kan gitu. Itu kita harus siap. Nah, dengan kesiapan itu kita berbagai macam pengalaman kita rasakan. Akhirnya di Sleman juga kalau hanya ditangani BPBD saja, tidak melibatkan siapa-siapa, kita tuh jangkauannya tidak akan mencapai, kemana-mana tidak akan bisa. Itu sehingga kita menyadarkan pada masyarakat. Akhirnya masyarakat disadarkan supaya masyarakat itu jadi relawan. Masyarakat jadi nanti tagana. Masyarakat jadi ini akhirnya berkembang. Relawan di Kabupaten Sleman menjadi jumlahnya banyak, nanti bisa ditanyakan angka persisnya. Kemudian itu dilatih sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Tidak mungkin nanti seorang yang ahlinya untuk masak nanti akan evakuasi korban. Sebaliknya
Orang yang untuk sebagai korban, dia terbiasa untuk naik turun bukit, kemudian di lembah, mereka disuruh masak, mesti raiso. Ini kita pendidikan spesifikasi. Kemudian dalam keadaan seperti ini, seperti kita ketenang ini, kita bidang di penanggulangan bencana ada proses latihan. Ada sister school, ada sister village, ada macam-macam. Jadi ketika nanti ada bencana di dusun X, ketika ini harus eksodus pindahnya kemana sudah diterima oleh dusun yang lain. Ketika ada sekolahan ini ada sister school, sekolahan ini harus pindah karena darurat, pindahnya di sini tidak tahu sekolahnya perai akan ditamu sekolah ini, pendidikan berjalan. Yang selanjutnya mereka dari relawan-relawan itu kita beri apresiasi, BPJS-nya kita anukan, kita sudah ditanggung oleh BPJS, jadi tidak repot kan itu, ada semacam asuransinya kan itu.